Bapak, dengarkan baik-baik. Banyak suami di usia 50, 60, bahkan 70 tahun tidak sadar bahwa mereka sedang kehilangan satu hal paling penting dalam pernikahan. Bukan cinta, bukan kesetiaan, melainkan kemampuan membuat istri benar-benar merasa terpenuhi. Masalahnya, istri hampir tidak pernah mengatakannya secara jujur. Ia tersenyum, ia diam, ia berkata tidak apa-apa. Padahal, ada kepuasan yang selalu berhenti di depan pintu puncak rasa. Ini bukan soal usia, bukan soal tenaga. Ini tentang 3 pondasi krusial yang selama puluhan tahun tidak pernah diajarkan kepada para suami. Tanpa pondasi ini, sedekat apapun bapak dengan istri, momen klimaks yang sesungguhnya tetap sulit hadir. Pernahkah Anda merasa sudah memberikan yang terbaik saat bersama pendamping hidup, namun seperti ada tembok tak terlihat yang menghalangi hadirnya puncak kepuasan yang membuat pasangan benar-benar terbuai dan puas secara menyeluruh? Bayangkan bila malam ini, hanya dengan menguasai 3 pondasi utama yang sering dilewatkan banyak suami, Anda mampu memicu respons yang berbeda pada istri Anda. Nafasnya memburu, tubuhnya lebih rileks, dan ia merasakan kepuasan batin yang mendalam. Kunci sukses ini bukan teknik rumit atau aneh. Kuncinya ada pada pemahaman cara menyentuh jiwa dan zona respons tubuhnya dengan akurat, selaras dengan emosinya. Dan bagi para istri yang menyaksikan tayangan ini, pengetahuan ini bisa menjadi bekal untuk mengedukasi suami demi keharmonisan dan rasa saling mengerti dalam rumah tangga. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa Bapak semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar, usia Bapak sekarang berapa, menonton dari kota mana, dan kalau berkenan, keluhan apa yang paling sering Bapak rasakan dalam hubungan suami istri? Banyak pasangan seusia Bapak mengalami hal serupa. Dengan berbagi, kita saling menguatkan. Jangan lupa subscribe dan like agar channel ini terus mendampingi Bapak dan Ibu menjaga keintiman hingga usia senja. Mari kita telaah bersama rahasia di balik kepuasan maksimal. Selamat datang kembali di channel Dr. Karin Mutiara. Saya Dr. Karin Mutiara, spesialis seksologi yang telah lebih dari 1 dekade mendampingi pasangan suami istri meraih kembali keintiman, kedekatan, dan kualitas hubungan yang ideal. Hari ini, kita akan mengupas tuntas pertanyaan utama. Bagaimana menciptakan momen kepuasan bagi istri, bahkan memungkinkan puncak berulang hanya dengan memahami 3 pilar penting yang melibatkan tubuh dan emosi. Bahasan ini sensitif, namun esensial untuk menjaga keutuhan ikatan suami istri. Di tempat praktik saya, keluhan ini sering muncul. Dok, saya mencintai istri saya, tapi saya bingung. Ia berkata menikmati, namun tidak pernah sampai puncak. Atau sebaliknya, Dok, saya nyaman, tapi sulit mencapai klimaks. Tubuh saya kaku, pikiran berkelana, dan suami kurang tanggap membaca ritme. Masalah penghalang puncak kepuasan tidak pernah satu faktor tunggal. Ia adalah perpaduan kesiapan raga, kemantapan emosi, tempo yang pas, dan dialog terbuka. Ketika salah satunya tidak selaras, respons tubuh melemah. Dan itu reaksi fisiologis yang normal. Banyak perempuan baru bisa benar-benar melepaskan diri ketika ia merasa aman. Aman secara emosional, fisik, dan ritme. Aman karena tidak tergesa-gesa dan tidak dihakimi. Saat rasa aman hadir, hormon kenyamanan meningkat, aliran darah optimal, sensitivitas menguat, dan respon kenikmatan pun mengikuti. Fondasi pertama adalah komunikasi lembut, bukan interogasi. Pertanyaan sederhana seperti, apa yang membuatmu paling rileks? Atau, apa yang bisa kulakukan agar kamu merasa lebih dihargai? Membuat perempuan merasa didengar, yang langsung melipat gandakan respons tubuh. Suasana juga krusial, bukan sekedar lampu redup atau musik, melainkan kematangan psikologis. Ketika beban pikiran, lelah, atau rasa kurang percaya diri hadir, puncak menjadi menantang. Peran suami adalah menciptakan zona nyaman lewat sentuhan menenangkan, ucapan menguatkan, dan ketulusan. Sederhana, namun berdampak besar. Secara medis, respons perempuan memang lebih kompleks. Hormon, pembuluh darah, syaraf, memori emosional, hingga kepercayaan diri saling terkait. Ketika keping ini menyatu, gelombang kenikmatan dapat terasa intens dan bahkan berulang. Saya ingin Anda mencerna pola berikut. Perempuan bukan sebuah mesin yang bekerja dengan tombol on dan off.
ia beroperasi mengikuti ritme. Ada fase pemanasan, fase peningkatan sensasi, fase stabilisasi, baru kemudian melaju ke puncak. Jika ritme ini dipaksa untuk dipercepat, tubuhnya tidak akan siap. Tetapi jika ritme ini dijalani dengan penuh kesabaran, respons yang dihasilkan akan sangat dahsyat. Dalam pengalaman praktik saya selalu mengajarkan 3 pilar kepada setiap pasangan. Pertama, pemanasan emosional, emotional foreplay. Pemanasan ini tidak hanya berbentuk sentuhan fisik, tetapi juga melalui kata-kata manis dan pembentukan suasana hati. Dimulai jauh sebelum momen intim, entah itu melalui pesan singkat yang romantis, pujian yang tulus, atau perhatian kecil yang membuat istri merasa dihargai. Hal ini menaikkan kadar hormon bahagia yang membuat tubuh lebih responsif. Pilar kedua, pemanasan fisik, physical foreplay. Ini bukan hanya kontak fisik biasa, melainkan pembangunan gelombang sensasi yang dilakukan secara perlahan, berirama, dan tanpa terburu-buru. Semakin lambat di awal, semakin besar respons yang akan terjadi di akhir. Secara fisiologi, ketika stimulasi diberikan bertahap, sistem saraf akan menyesuaikan dan menyerap rangsangan dengan tingkat sensitivitas yang jauh lebih tinggi. Pilar ketiga, harmonisasi ritme, rhythm synchronization. Banyak pasangan gagal sinkron karena tidak peka terhadap sinyal tubuh pasangan. Perubahan pada napas, variasi gerakan pinggul atau perubahan nada suara, ketiganya adalah sinyal vital. Jika suami belajar mendengarkan sinyal-sinyal ini, respons istri akan naik lebih cepat dan stabil. Saya ingin Anda menyadari satu fakta krusial. Puncak kenikmatan perempuan tidak hanya terpusat pada satu titik. Terdapat banyak area pendukung yang memiliki kekuatan besar, namun jarang dieksplorasi oleh pasangan. Area-area yang terhubung dengan saraf utama, yang merespons hormon relaksasi, dan yang sangat sensitif terhadap kehangatan dan rasa aman. Sentuhan ringan pada area pendukung ini dapat mempercepat peningkatan respons istri hingga 40–60% tanpa memerlukan teknik yang rumit. Mengingat perlunya menjaga konten ini tetap aman untuk platform, saya hanya akan menyebutnya sebagai area pendukung. Namun percayalah, ia sangat berpengaruh. Selain aspek fisik, peran psikologi sangatlah besar. Perempuan membutuhkan rasa terhubung, kehadiran emosional yang total, dan kepastian bahwa dirinya memang diinginkan. Ketika ia merasa dicintai dan dihargai tanpa syarat, tubuhnya menjadi sangat sensitif terhadap setiap sentuhan lembut. Ini bukan sekedar teori, melainkan bukti klinis yang sering saya saksikan dalam sesi konsultasi. Banyak istri sebenarnya mampu mencapai puncak, tetapi terhalang oleh kecemasan. Cemas akan performa, cemas tentang tubuhnya, atau cemas apakah ia dianggap cukup baik. Disinilah peran suami menjadi vital, yaitu menghilangkan rasa canggung, ketakutan akan kesalahan, dan rasa malu. Membangun rasa percaya diri pasangan adalah kunci utama untuk membuka respons tubuhnya. Secara ringkas, dari sudut pandang medis, orgasme perempuan melibatkan kontraksi lembut otot panggul. Kontraksi ini dipicu oleh rangsangan saraf yang naik bertahap hingga mencapai ambang batas tertentu. Jika seorang istri sedang stres, aliran darah ke organ panggul akan menurun. Saraf menjadi kurang responsif, kontraksi melemah dan puncak sulit diraih. Sebaliknya, bila ia tenang, rileks dan merasa aman, aliran darah meningkat, saraf jauh lebih peka, dan peluang mencapai puncak menjadi jauh lebih besar. Mari kita masuk ke poin penting lainnya. Puncak tidak selalu harus menjadi satu-satunya target utama. Kadangkala yang paling berharga justru adalah perjalanan menuju ke sana. Sebuah perjalanan yang dipenuhi perhatian, sentuhan penuh rasa dan yang membuat pasangan merasa dicintai tanpa tuntutan. Ketika beban target ini hilang, puncak seringkali datang dengan sendirinya. Ini adalah pola yang saya lihat pada pasangan yang sukses. Mereka berhenti mengejar hasil. Mereka menikmati prosesnya, dan orgasme terjadi lebih spontan. Saya juga ingin memberikan anjuran praktis yang sangat berguna. Hindari momen intim saat tubuh sedang sangat lelah, emosi sedang keruh atau pikiran sedang penuh beban.
Kondisi seperti ini hanya akan mempersulit respons alami tubuh. Lebih baik rencanakan di waktu yang lebih tenang. Misalnya saat anak-anak sudah tidur atau pagi hari saat energi masih prima. Kualitas suasana jauh lebih menentukan dibandingkan durasi. Hal terakhir yang tak kalah penting adalah konsistensi kehangatan. Bukan berarti harus setiap hari, tetapi rutin menciptakan kedekatan emosional. Rutinitas kecil seperti memeluk, mengusap bahu atau menggenggam tangan membuat pasangan merasa berarti. Kedekatan emosional yang terawat secara rutin akan memperkuat respons fisik. Untuk istri yang usianya lebih matang, perubahan hormonal dapat memengaruhi pelumasan dan sensitivitas. Ini adalah proses alami yang normal, dan tersedia solusi medis yang aman, seperti produk kesehatan intim yang direkomendasikan dokter, atau, jika perlu, terapi hormon setelah melalui pemeriksaan menyeluruh. Saya selalu mengingatkan pasien bahwa edukasi seksual bukanlah hal yang harus ditabukan, melainkan jembatan esensial untuk meningkatkan kualitas hubungan rumah tangga. Semakin Anda memahami kebutuhan fisik pasangan, semakin mudah Anda membahagiakannya. Dan semakin Anda memahami emosinya, semakin kokoh ikatan Anda berdua. Oleh karena itu, izinkan saya menyimpulkan dengan pesan sederhana. Bangun suasana, kembangkan kepercayaan, perkuat komunikasi. Ikuti ritme pasangan Anda dan jangan terobsesi mengejar puncak. Biarkan puncak itu datang dengan sendirinya. Ketika raga siap, hati siap, dan jiwa pun siap, maka momen tersebut akan terasa lebih intens, lebih dalam, dan sangat berkesan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Saya berharap setelah menyaksikan tayangan ini, Anda tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga semakin dekat secara emosional dengan pasangan. Karena pada hakikatnya, kepuasan dalam hubungan adalah tentang perhatian, komunikasi, dan kemauan tulus untuk saling membahagiakan. Jika video ini memperluas wawasan Anda, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan edukasi penting berikutnya. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Tulis di kolom komentar wawasan apa yang paling berkesan hari ini, atau jika Anda memiliki pertanyaan pribadi. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga hari Anda dipenuhi kedekatan serta kehangatan bersama pasangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.